Oke, selamat pagi anak-anakku semua yang ada di rumah untuk menyaksikan atau mengikuti ibadah rutin kita pada hari Rabu. Dan sekarang kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Jadi mari persiapkan hati dan pikiranmu untuk fokus hanya kepada Tuhan saja. Mari kita naikkan pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan bagi kami, sehingga kami masih merasakan betapa luar biasanya berkat-berkat yang Engkau berikan bagi kehidupan kami kepada saat ini. Tuhan, di sini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan juga. Tuhan yang memberkati dan Engkau yang hadir atas ibadah kami pada hari ini, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau yang mengurapi kami Bapa, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah Bapa, anak-anak kami untuk mengikuti ibadah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.
Baik anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Jadi di sini mari kita fokus ya anak-anak untuk mendengar firman Tuhan di rumah kita masing-masing ya. Oke, sekarang kita naikkan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan
Selamat pagi anak-anak, shalom semuanya. Semoga semua bersuka cita kita kembali dalam ibadah online pada tahun pelajaran yang baru ini. Sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang singkat. Ya, sebelumnya Bapak mengajak anak-anak di rumah untuk membuka Alkitabnya masing-masing. Sama-sama kita akan membaca dalam kitab Perjanjian Baru. Kita sama-sama akan membuka dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat ke-24 sampai ayat ke-27. Sekali lagi ya. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayat 27. Udah ketemu? Kalian perhatikan ayatnya, ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakannya kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sama-sama kita katakan amin. Anak-anak Tuhan kasih, pada saat ini di dunia lagi mengalami sebuah kondisi pandemi, kita semua sudah tahu. Tapi dalam satu sisi lain, ada satu negara yang sedang menyelenggarakan olahraga bergengsi, itu olahraga Olimpiade, tepatnya di kota Tokyo, Jepang. Kalau kalian perhatikan, Olimpiade ini banyak sekali olahraga yang dipertandingkan dari setiap negara ikut serta untuk mengirimkan juara-juaranya, untuk mengirimkan jagoan-jagoannya supaya bisa memenangkan pertandingan di Olimpiade ini. Kalau kalian lihat sejarahnya, tahun 1800-an, Olimpiade pertama diadakan di Athena, di Yunani pada saat itu. Makanya Paulus menggambarkan iman seorang Kristen itu seperti seorang pelari dan seperti seorang petinju. Namun pelarinya ini harus tetap dalam jalur gelanggang yang sudah disediakan, dan petinju pun tidak sembarang meninju. Kalau kalian nonton petinju, kalau kalian suka nonton tinju, pasti ada satu tujuan, satu fokus, satu arah yang harus dia pukul, entah kepala atau badan lawan. Nah, dalam kehidupan kita, bahwa hidup kalian adalah hidup sebuah pertandingan. Pertandingan dalam hal apa? Pertandingan dalam belajar. Mungkin setiap orang ada pertandingannya masing-masing. Sebagai pengusaha, sebagai guru, sebagai milioner, sebagai arsitek, sebagai pilot, sebagai apapun, semua ada pertandingannya masing-masing. Nah, kalian di posisi sebagai seorang pelajar pun ada jalur, ada gelanggang yang harus sama-sama dijalankan. Kalian diumpamakan dari firman Tuhan katakan sebagai seorang pelari, sebagai seorang atlet. Semua ada garis finishnya harus dituju. Semua ada jalurnya, lintasan larinya yang benar-benar harus kita lalui. Nah, sebagai orang-orang percaya, khususnya kita sebagai siswa-siswi sekolah Kristen Pelita Bangsa, kita harus punya iman yang teguh di dalam Kristus Tuhan. Banyak tantangan yang kita hadapi, apalagi situasi sekarang pandemi yang membuat usia kalian tuh yang sedang remaja-remajanya lagi seharusnya tuh bersosialita di luar sana, bersosialita di mana-mana, terkurung di sebuah rumah kalian. Ini adalah sebuah pergumulan kita masing-masing, seumur kalian semua. Karena yang harusnya pada umur fase kalian tuh bersosialita, bergaul, bersosial segala macam, tapi dikondisikan dalam pandemi ini kalian harus tetap di rumah, tetap menjaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya. Untuk apa? Kita semua tahu, untuk menjaga kesehatan dan menghindarkan kita terpapar virus COVID-19. Nah, dalam seorang pelajar, kita sebagai seorang pelajar, atau kalian sebagai seorang pelajar, ada beberapa hal yang harus dimiliki sehingga kalian tuh benar-benar seorang pelajar yang siap bertanding tanpa kalian tuh kalah dalam pertandingan sebagai seorang pelajar. Hal yang pertama apa? Seorang atlet
Dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, dia akan selalu berusaha berlatih setiap hari. Mengangkat beban-beban, misalnya dia atlet angkat besi. Gak mungkin setiap hari dia mengangkat beban 5 kilo, 5 kilo. Pasti dia akan menaikkan 5, 12, 10, 15. Akhirnya sampai dia bisa mengangkat beban yang mungkin sampai 100, 120 kilo. Seorang pelari pun demikian. Tadinya 1 kilo, 2 kilo. Gak mungkin tiap hari dia hanya berlari 100 meter, 100 meter. Karena disitulah seorang pejuang atau seorang pelajar atau seorang yang memiliki kemampuan untuk bertanding, dia harus memiliki visi, harus memiliki tujuan bahwa dia harus menang. Makanya seorang pelajar pun jangan sekedar kita hanya belajar, saya ini siswa belajar, yang penting saya belajar, yang penting saya naik kelas. Itu salah. Sebagai seorang pelajar harus punya tujuan, seorang siswa harus punya tujuan, saya harus memiliki ranking, saya harus memiliki prestasi, saya harus memiliki nilai-nilai yang baik. Nah, yang pertama kita harus memiliki tekad, kita harus memiliki niat, kita harus memiliki disiplin, kita harus memiliki belajar yang tinggi, dan yang terakhir kita harus memiliki kemauan untuk lebih baik lagi. Seorang petinju pun demikian. Kalau dia tidak ditantang oleh lawannya, dia tidak akan bisa mempertahankan gelar juaranya. Apapun pertandingannya, setiap pertandingan pasti ada tantangan-tantangannya, pasti ada level-levelnya. Kalian di kelas 7, suatu saat di penghujung tahun akan menghadapi ujian akhir semester. Atau ujian kenaikan kelas, akan naik ke tingkat berikutnya. Nah, untuk setiap naik ke tingkat-tingkat berikutnya pasti ada ujian-ujian yang harus dihadapi. Kalau kalian sudah kalah dulu, kalau kalian sudah menyerah dulu sebelum menghadapi ujian, artinya kalian itu sudah menyerah walaupun sebelum bertanding. Seperti seorang petinju pun kalau dia melihat begitu besar lawannya, dia udah menyerah duluan, dia tidak punya mental seorang pemenang. Karena firman Tuhan katakan, dia janji kepada kita semua bahwa kita adalah lebih dari seorang pemenang. Nah, kita adalah seorang pelajar-pelajar yang harus bisa memenangkan. Memenangkan apa? Yang pertama, memenangkan atas diri kita sendiri. Karena lawan terbesar kita selain iblis atau Lucifer adalah diri kita sendiri. Diri kalian sendiri yang harus kalian lawan. Itu adalah musuh terbesar. Musuhnya terbesar dari diri kita, apa itu? Kemalasan, rasa hoream yang begitu tinggi, rasa ragu-ragu, rasa tidak percaya diri. Itu adalah musuh kita dalam diri kita. Kayaknya saya nggak mungkin, kayaknya saya nggak bisa berhasil, kayaknya saya nggak bisa berprestasi. Itu yang harus kita lawan. Poin-poin yang tadi yang harus kita tanamkan pada hidup kalian. Kita harus punya tekad, kita punya kemauan untuk mau lebih baik lagi, untuk lebih disiplin lagi, kemauan untuk belajar. Namanya belajar tidak pernah berhenti. Selama kalian bernafas, selama kalian menapakkan diri kalian, kaki kalian di muka bumi, namanya belajar itu tidak pernah berhenti. Sampai kalian tua pun namanya belajar tuh, pasti namanya belajar tuh. Nah, gunakanlah kesempatan ini di tengah-tengah pandemi, segala situasi yang terbatas. Jangan membatasi prestasi kalian sendiri. Jangan membatasi keterampilan kalian sendiri. Kalian harus punya tujuan. Kalian harus punya imajinasi yang tinggi. Walaupun imajinasi jangan terlalu tinggi, tapi kalian harus punya imajinasi yang membuat kalian termotivasi untuk bisa belajar dan menghasilkan sesuatu, khususnya dalam belajar kalian. Mari sama-sama semangat anak-anak yang Tuhan kasihi. Jadikan kalian seorang petanding dalam satu gelanggang arena. Kalian bersama-sama mulai bersama dengan teman-teman kalian bertanding, bersaing dengan teman-teman yang lain, meraih ranking, meraih nilai-nilai yang lebih baik. Tentu dengan proses yang sehat, jangan proses yang tidak sehat. Artinya proses yang menyenangkan hati Tuhan. Itu proses tidak sehat tuh ya kalian membuat segala sesuatu dengan meniru, dengan menyontek. Tapi kalian bekerjalah atau kalian belajarlah hasil karya kalian sendiri. Itu yang lebih kalian hargai kalian. Nah, kegagalan, kalian mungkin pernah gagal. Kalian mungkin pernah tidak berhasil, atau kalian mungkin pernah mendapat nilai atau peringkat yang buruk. Tapi jangan sampai itu menjadi ciut mental kalian, menjadi down, patah semangat kalian.
Jadi kan itu jadi pembelajaran buat kita semua, buat kalian semua, bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ingat, sebagaimanapun seburuknya kalian, kalian tuh tidak berhasil atau kalian terpuruk, itu tidak mengubah berharganya mata kalian di mata Tuhan. Kalian tetap berharga di mata Tuhan. Jadi kan itu sebagai modal kita, semangat kita, supaya kita tetap terus bangkit. Kalian harus tetap bangkit, terus berupaya bahwa kalian tetap menjadi biji mata Tuhan. Kalian tetap berharga di mata Tuhan. Itu yang membuat kalian bisa bersemangat bersekolah walaupun kalian di rumah. Berdoa selalu untuk diri kalian, berdoa selalu untuk orang tua kalian yang sekarang susah mencari pekerjaan, tetap untuk bekerja. Berdoalah untuk sekolah kalian, untuk guru-guru kalian tetap belajar, bagaimana berupaya supaya kalian tetap terdidik, terbina melalui jalur-jalur virtual. Mari sama-sama bangkit, gunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk berprestasi, tentunya berprestasi di dalam Tuhan dan pembelajaran. Tuhan Yesus memberkati kalian, semoga tetap semangat dan pembelajaran di awal tahun pelajaran ini. Semoga kiranya Yesus memberkati kalian semua. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih sampai saat ini Engkau masih memperhatikan kami, Engkau masih memberkati kami, khususnya buat anak-anak-Mu di sekolah Kristen Pelita Bangsa. Engkau yang masih memelihara mereka, Tuhan. Kiranya tangan-Mu Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati mereka, berikan mereka kemampuan untuk bisa mengikuti pelajaran jarak jauh, Tuhan, sehingga mereka dapat menghasilkan nilai-nilai yang baik, juga mendapatkan dan menghasilkan nilai-nilai karakter iman mereka yang baik di dalam Engkau, Tuhan. Berkati mereka semua, Tuhan, satu persatu, Tuhan, kelas 7, kelas 8, kelas 9, 10, 11, dan 12, dimanapun mereka berada. Juga berkati keluarga mereka, orang tua mereka masing-masing, biarlah kasih kemurahan-Mu selalu menyertai kehidupan mereka semua, Tuhan. Juga berkati guru-guru yang mengajarkan mereka semua, berkati kepala sekolah Ibu Sita dan Ibu Berli dalam segala hikmat-Mu yang akan memimpin sekolah Kristen Pelita Bangsa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berucap syukur. Anak-anak yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Oke anak-anak, puji Tuhan kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan terima kasih juga atas firman yang sudah disampaikan oleh hambanya. Dan di sini kita mau menaikkan sebuah lagu pujian, di mana pujian ini menyatakan rasa terima kasih kita atau syukur kita kepada Tuhan Yesus karena penyertaannya tak pernah habis dalam kehidupan kita. Jadi mari kita naikkan pujian bersama Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkanku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Kasih
Mari anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita menundukkan kepala, kita akan menerima berkat dari segala sumber berkat, yaitu Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat dari kasih karunia Allah Bapa akan selalu menyertai kalian semua selama kalian sekolah, selama kalian belajar, selama kalian di rumah. Dan jadilah berkat buat kedua orang tuamu, jadilah berkat buat lingkungan keluargamu. Terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera, dan berkat kepintaran. Terimalah dengan iman. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.